Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya mempelajari ya tafsir Al-Qur'an yang insya Allah kita pada pagi ini akan membahas surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 24 ya. Ayat 22 sampai ayat 24. Silakan Bapak Ibu ya kita buka Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, baik. Kita baca dulu ya ayatnya sebelum kita membahas bagaimana tafsirnya menurut penjelasan para ulama. Baik, kami baca nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ulangi ya, kepanjangan kayaknya ya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Hadid ya, ayat 22, 23, 24, 3 ayat dari surah Al-Hadid. Nah, ini ayat masyhur ya. Ayat masyhur. Di ayat yang kedua-dua Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah?
ma asabata min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi wala fi anfusikum, dan tidak pula ada musibah yang terjadi pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz min qabl, sebelum an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, apa makna mewujudkannya di sini? Nyahnya ini kembali kemana? Oh Allah. Coba kemana coba? Nah, kalau di Quran apa? Bapak Ibu apa? Di Quran Bapak Ibu terjemahkan apa? Min qabli an nabra'aha, dalam tanda kurung apa itu? Ada nggak? Min qabli an nabra'aha, terus sebelum mewujudkannya, dalam tanda kurung ada nggak? Ada keterangan nggak? Oke, baik. Kan tadi tidaklah ada musibah yang terjadi di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz sebelum sebelum kami mewujudkannya. Apa, Bu? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kemanakah rujukan kata ha. Rujukan dhamir itu kan kata ganti ya. Nyahnya itu kembali kemana nyahnya? Nah, sebagian ulama mengatakan nyahnya itu kembali kepada al-musibah. Jadi sebelum musibah itu terjadi, jadi tidaklah terjadi musibah di atas muka bumi dan pada diri kalian kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkan musibah itu. Nah, maka makna yang pertama itu, sebelum kami mewujudkan musibah itu udah dicatat. Bu Warno itu akan kena musibah apa? Pada usia berapa? Usia berapa jenengan sekarang? 71. Nah, pada usia ke-80 misalnya, Bu Warno akan mengalami musibah gitu ya. Di dalam catatan Lauhil Mahfuz itu ada. Terjadilah musibah pada saat usia beliau 80. Ya, terjadi musibah. Nah, sebelum kejadian atau Pak Warno meninggal tahun berapa? Tahun 2020 kemarin ya? Bulan apa, Bu? Bulan Maret tahun 2022 Pak Warno meninggal. Musibah bukan, Bu, itu? Musibah. Jadi sebelum Pak Warno meninggal tahun 2022 Maret kemarin, itu udah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa Pak Warno akan meninggal bulan Maret tahun 2022 dan itu musibah buat jenengan dan keluarga. Gitu ya, Bu ya. Nah, itu. Jadi hak itu kembali kepada musibah. Tapi ada juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, dalam tafsir tafsir Al-Qurtubi dijelaskan makna musibah itu, ya, menurut sebagian ulama, itu kembalinya bukan kepada musibah, tetapi dhamir ha itu aidun ala an-nufusi awil ardi, kembali kepada manusia, jiwa manusia itu atau bumi. Jadi sebelum kami mewujudkan manusia atau sebelum kami mewujudkan bumi, semua itu udah dicatat, gitu. Sudah dicatat. Maka ada hadis yang berbunyi kata Nabi apa? Qaddarallahu al-maqadira, ya, qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya. Allah sudah tetapkan setiap takdir setiap makhluknya kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu udah takdir, semua makhluk udah Allah tetapkan. Meskipun belum lahir. Bahkan 50.000 tahun. Coba bayangkan, 50.000 tahun sebelum
Allah menciptakan langit dan bumi ya. Berarti kalau kita lebih dari itu lagi kan. Apalagi kita yang lahirnya belakangan seperti kita ini. Jadi jauh-jauh, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, semua takdir setiap makhluk Allah sudah tetapkan. Nah, jadi itu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi makna hak dhamir hak itu kembali kepada, bisa kepada musibah itu sendiri, bisa kepada jiwa manusia, atau bisa kepada bumi yang disebutkan dalam awal ayat ini. Itu. Kalau menurut Abdullah bin Abbas, menurut tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni min qabli an yakhluqa al musibah. Sebelum Allah ciptakan musibah, Allah wujudkan musibah, Allah sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Sementara menurut Sa'id bin Zubair, ya, kata beliau min qabli an yakhluqal arda wan nafs. Beda dengan Abdullah bin Abbas. Jadi ini dua orang berbeda ya, dua ulama berbeda. Satu mengatakan dhamir ha itu kembali kepada musibah, sementara yang lain Sa'id bin Zubair mengatakan kata ganti ha min qabli an nabru'aha, ha itu kembalinya kepada jiwa dan kepada bumi. Itu, bukan kepada musibah. Tapi sebenarnya itu bisa dikompromikan. Ini yang disebut dengan al-ikhtilaf, apa namanya? At-tanawwu namanya. Ikhtilaf tanawwu. Para ulama beda pendapat tentang makna suatu kata, tapi semua itu bisa kita terima. Dan memang itu sangat mungkin terjadi ya dalam memandang suatu persoalan ya, suatu masalah. Nah, ini termasuk ikhtilaf tanawwu namanya. Nah, kalau ikhtilaf jenisnya tanawwu, maka kita boleh dua-duanya boleh kita terima. Jadi memang bisa jadi hak itu adalah kembali kepada bumi, kepada jiwa, atau kepada musibah itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kata Mansur bin Abdurrahman, aku pernah duduk bersama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah. Lalu datanglah seseorang dan dia berkata, qala rajul salhu an qaulihi ta'ala. Coba tanyakan kepada Hasan al-Basri ini, Hasan Basri ya, yang dikenal dengan Hasan Basri atau Hasan al-Basri karena hidupnya di Basrah. Basrah itu di Baghdad ya. Dia tinggal di Baghdad. Walaupun pernah disusui oleh salah satu istri Nabi. Makanya ini ulama cerdas ya, Hasan al-Basri. Orang tabi'in ketemu dengan beberapa sahabat, bahkan waktu kecil beliau ini pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Nah, ada orang nyuruh siapa? Mansur bin Abdurrahman. Coba tanyakan kepada Hasan al-Basri, tadi apa sih maksud ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Akhirnya kata Mansur bin Abdurrahman, aku pun bertanya kepada beliau. Apa jawaban dari Hasan al-Basri? Dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, kata beliau. May yashukku fi hadza. Siapa orang yang ragu tentang ini? Maksudnya, siapa orang yang ragu dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebelum terjadi? Siapa yang meragukan ini? Itu kata Hasan al-Basri. Ya. Man yashukku fi hadza. Lalu beliau katakan, kullu musibatin bainas sama'i wal ardh fa fi kitabillahi jalla jalaluh. Semua musibah yang terjadi di langit atau di bumi itu sudah dicatat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Sebelum diwujudkannya. Ini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Nah, kalau menurut Qatadah, semua musibah yang terjadi di bumi, misalnya kelaparan, kekeringan, ya, atau kalau di kita apa? Banjir, ya kan? Erupsi Gunung Merapi kalau di kita. Ya. Apalagi? Covid ya. Apalagi Bu? Semua musibah yang terjadi ya, di bumi atau pada diri kalian seperti apa misalnya? Nah, Qatadah mengatakan seperti al-auja wal amrad, kelaparan, sakit, ya. Kemudian, nah, apa saja yang melukai kita, misalnya dari kayu, atau kaki kita tergelincir, atau ya urat nadi kita
misalnya tertarik gitu ya. Ya, atau ya ditipu orang dan lain semacamnya, beliau katakan, nah, ya itu saya catat. Dan tapi beliau kata, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Tapi beliau kasih catatan penting di sini. Jadi apa saja musibah yang terjadi pada diri kita, selain sudah tercatat, itu juga karena apa? Illa bidzambin. Kecuali juga karena perbuatan dosa kita juga. Gitu. Jadi musibah yang mengenai diri kita, apapun tadi bentuknya, itu salah satu penyebabnya juga adalah karena, selain tentu saja sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, juga karena perbuatan dosa kita sendiri. Gitu. Kata Qatadah. Lalu beliau katakan, wa ma ya'fullahu anhu aksar. Tapi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala yang kita lakukan, ya, itu lebih banyak. Dosa-dosa yang kita lakukan lalu diampuni oleh Allah Ta'ala itu lebih banyak daripada dosa yang oleh Allah kemudian dibalas dengan musibah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita kalau kena musibah bisa dihitung kan? Kira-kira banyakkan mana musibah dan dosa yang kita lakukan? Ya, kita sadar itu ya. Dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada musibah yang kita rasakan. Itu artinya dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang oleh Allah dibalas dengan musibah. Nah, jadi waktu kita kena musibah itu berarti ya yang kita bisa simpulkan berdasarkan pernyataan Qatadah rahimahullah ini, kita harus mengevaluasi. Oh, dosa apa ya yang pernah saya lakukan? Nah, semoga ini jadi ampunan atas dosa yang pernah kami lakukan, yang pernah saya lakukan. Nah, makanya doa apa? Ya itu satu ya, kita harus sadar bahwa itu adalah karena perbuatan dosa kita, lalu kita berharap semoga menjadi pahala. Ya. Boleh nggak kita berharap, ya Allah semoga musibah ini menjadi pahala bagiku? Boleh. Kalau kita sabar. Nah, ini. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian menurut penjelasan dari Qatadah. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, ya. Apakah susah bagi Allah untuk menentukan jauh-jauh hari sebelum sesuatu itu terjadi? Susah apa mudah? Gampang banget. Ya. Maka Allah mengatakan, Inna fi dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah gampang. Tapi kalau kita bikin planning untuk 10 tahun ke depan, kita catat dari sekarang. Bisa nggak kita nyatat apa yang akan saya lakukan 10 tahun ke depan? Bisa? 20 tahun ke depan bisa? Di mana kita nyatat? Nyatatnya di mana? Di buku catatan. Atau di handphone gitu ya? Bisa. Tapi pas handphonenya hilang, kira-kira gimana catatan kita? Kalau kita bingung ya. Kalau kita ada kemungkinan semua apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita catat berantakan. Gagal. Betul atau tidak? Tapi bagi Allah tidak. Ya, gampang sekali. Bahkan 50.000 tahun kalau kita nggak mungkin. Mungkin 5 tahun masih mungkin. 10 tahun masih mungkin. 20 tahun masih mungkin. Tapi kalau 100 tahun ke depan. Atau kata usia kita 70 ya. 50 tahun ke depan. Kita bikin planning, kita catat. Kira-kira bisa bertahan nggak catatan itu? Bisa iya, bisa tidak ya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, mungkin banyak tidaknya. Tapi bagi Allah gampang. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Ayat ini ya menjelaskan ada sebagian ulama yang memiliki keutamaan ya. Jama'atun minal fudala, orang-orang yang utama, ketika mereka membaca ayat ini, mereka meninggalkan berobat ketika mereka sakit. Mereka meninggalkan berobat ketika mereka sakit, ketika membaca ayat ini. Iya, mereka nggak mau berobat, meninggalkan berobat. Kenapa?
Karena kita sakit ini adalah sudah dicatat oleh Allah. Gitu. Bahkan Abu Bakar begitu juga ketika diberi saran, oh kamu nggak berobat saja, ini sudah ketetapan Allah Ta'ala. Nah, tinggal kita mampu bersabar atau tidak. Nah, maka dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, walaqad taraka li hadhil ayati jama'atun minal fudala ad-dawa'a fi awradihim walam yasta'miluhu thiqatan bi rabbihim wa tawakkulan alaih. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, jama'atun minal fudala, sebagian daripada ulama, al-fudala maksudnya orang-orang utama, mereka meninggalkan berobat ya, dalam sakit mereka fi amradihim. Tidak berobat. Falam yasta'milu. Tidak menggunakan obat. Karena apa? Siqatan bi rabbihim, karena mereka percaya kepada Tuhan mereka, kepada Allah Ta'ala. Tawakkulan alaihi, karena mereka tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sakit ini memang Allah izinkan kita sakit. Nggak berobat. Sehingga berobat itu hukumnya tidak wajib. Ya, berobat itu hukumnya tidak wajib. Iya. Kalau kita percaya nggak bahwa sakit yang menimpa kita, satu sudah dicatat, percaya? Kita percaya tidak ketika sakit menimpa kita, musibah menimpa kita berupa sakit, bahwa itu yang nurunin Allah. Percaya? Percaya? Yang izinkan terjadi itu Allah. Makanya kata Nabi, innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Ada obatnya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasul bilang, patadawau, berobatlah kalian. Nah, ada kata patadawau, berobatlah kalian, wala tadawau biharamin. Tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Itu. Nah, maka nanti ada dua paradigma. Ada dua perspektif. Perspektif pertama, sakit tidak perlu berobat. Maksud apa? Sakit tidak wajib berobat. Saya ulangi ya, sakit tidak wajib berobat. Maka kalau ada orang sakit lalu dia bilang, oh ini darurat, untuk menyembuhkan sakit darurat, maka boleh berobat dengan yang haram, katakan. Mohon maaf ya, divaksin pakai ada enzim babi misalnya, ya kan? Vaksin. Nggak apa-apa, kenapa? Darurat, alasan darurat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berobat itu bukan darurat. Berobat itu bukan darurat. Maka tidak boleh dengan alasan darurat lalu kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jelas Nabi kan bilang, patadawau wala tadawau biharamin. Berobat itu bukan darurat. Satu, tolong digarisbawahi, berobat itu bukan darurat. Bahkan berobat itu tidak wajib. Ya, kan ada dua paradigma. Saya baru nerangin satu. Jadi berobat itu sekali lagi tidak wajib. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, sebelum tadi saya jawab pertanyaan Bu Margi, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalil yang menguatkan bahwa berobat itu hukumnya tidak. Bapak Ibu tahu nggak makna tidak wajib? Paham makna tidak wajib? Tapi boleh nggak? Boleh. Cuman tidak itu. Jangan sampai kita punya kesimpulan, oh kalau tidak wajib berarti jangan berobat. Ya enggak. Berobat silakan aja. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Maka jangan sampai, wah ini darurat, berobat. Enggak. Berobat itu bukan soal darurat. Ada hadis begini sekalian. Jadi ada seorang wanita, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menerangkan tentang dirinya bahwa dia ini punya penyakit ayan usra. Pernah dengar cerita itu? Wanita penyakit ayan, kadang-kadang jatuh sembarang tersingkap auratnya. Malu kan beliau. Lalu datang kepada Nabi, apa kata dia? Fad'ullah li ya Rasul, tolong doakan untukku. Doa kesembuhan untukku. Apa jawaban Nabi waktu itu? Nabi SAW bersabda,
Apa kata beliau? Wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau Anda mau sabar dengan penyakit yang engkau derita itu, maka engkau akan dapat surga, kata Rasul. Sabar. Kalau sabar berarti berobat atau tidak? Tidak. Apa janji Rasul? Surga. Ya. Sakit, sabar, dapat surga. Wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Atau kata Rasul, wa in syi'ti. Tapi kalau kamu mau, da'autullaha an yu'afiyaki. Aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Kamu pilih mana? Nah, katakanlah Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu sakit. Tolong, ada orang doanya itu karena dia soleh, mustajab gitu ya. Lalu antum ditanya, kita ditanya sama orang soleh ini, antum ya, mau sabar enggak dengan sakit yang antum rasakan? Kalau antum sabar, antum dapat surga. Atau kalau antum mau, ya saya doakan. Saya doakan semoga Allah menyembuhkan penyakit antum. Jawaban kita apa kira-kira? Mau yang pertama atau yang kedua? Kalau kita? Hah? Biasanya kedua. Surga nggak penting, yang penting sembuh kan gitu. Kebanyakan kita pasti mikirnya yang kedua. Saya lebih baik sembuh aja, nggak mau masuk surga, yang penting sembuh. Nggak kuat nahan sakit. Kebanyakan kita begitu. Tapi si sahabat wanita ini apa jawabannya? Beliau memilih, saya ingin surga ya Rasulullah. Nah, ketika nanti kambuh ayahnya supaya auratnya tidak tersingkap. Jadi enggak sembuh, ya aku sabar. Karena ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa berobat itu tidak wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu bersabar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mampu bersabar, wajib berobat. Paham? Ya, itu urusan Allah. Ya, yang jelas kita nggak sabar kan? Iya. Kalau orang nggak sabar, wajib berobat. Maka disitulah makna fatadawau, kata Nabi, berobatlah kalian. Itu bisa bermakna perintah. Jika kalian nggak sabar, harus berobat. Harus. Nah, kebanyakan kita gimana? Kira-kira mampu bersabar atau tidak sabar kebanyakan kita? Tidak ya. Nah. Ya. Tadi kalau sabar, dia sadar ini ketentuan Allah Ta'ala. Yang ngasih penyakit siapa? Yang ngangkat penyakit siapa? Allah. Nah, maka sebenarnya cukup kita memohon kepada Allah, ya Allah, jika ya, penyakit ini baik untukku, ya. Nah, maka ya, jika baik, bukan karena kita jadi sadar ya, akhirnya kita ingat dosa-dosa kita, ya, berarti tetap ya. Nah, ya ikhlas, saya ikhlas dengan penyakit ini. Gitu. Tapi jika kesembuhan lebih baik bagiku, maka sembuhkanlah. Gitu. Kita mohonnya sama Allah gitu. Jadi enggak berobat ke dokter, apalagi ke dukun. Enggak. Dia mintanya sama Allah. Karena yang menurunkan penyakit Allah, yang mencabut penyakit juga Allah. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi catatan penting nih dari yang kami sampaikan adalah hukum berobat itu tidak wajib. Seandainya wajib, maka nggak mungkin Rasulullah memberikan dua pilihan kepada si wanita ini tadi. Nggak mungkin memberi dua pilihan. Karena Rasul memberikan dua pilihan, ini tanda bahwa berobat itu tidak wajib hukum. Itu kata para ulama, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah ini, maka tadi dalam tafsir Ibnu Al-Qurtubi dikatakan, ya, para ulama al-fudula tadi mereka walaqad taraka li hadhil ayat jama'atun minal fudula ad-dawa'a fi amradihim falam yastamiluhu siqatan min rabbihim wa tawakkulan alaih. Karena mereka percaya kepada Allah Tuhan mereka dan mereka hanya bersandar kepada Allah Ta'ala.
bersandar kesembuhannya kepada Allah Ta'ala. Itu. Dan percaya, nanti pada saatnya pasti Allah akan mengangkat penyakit yang kita alami. Itu. Apalagi kalau kita tahu bahwa tadi kata Qatadah kan, tidaklah ada musibah terjadi pada diri kita karena apa? Dosa kita. Berarti kalau sakit, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Nah, istighfar astagfirullah minimal itu. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus perbanyak itu. Supaya nanti Allah cabut penyakit kita karena kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis sekalian ya azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, itu. Ya. Apa yang Ibu pahami? Setiap penyakit ada obatnya. Dan ingat, setiap penyakit kata Nabi ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Itu Rasul mengatakan dalam hadis sahih. Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi wala tadawau biharamin. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi tidak mungkin obat suatu penyakit itu sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Sekali lagi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin yang haram itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang sesuai tuntunan syariat itu maksud saya. Ya. Jadi kalau mau berobat, carilah obat yang tidak haram gitu. Karena setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau ada orang bilang, oh ini penyakit belum ada obatnya. Pernah ada orang bilang gitu ya? Itu karena dia belum ketemu aja. Nah, tadi nggak ada istilah darurat dalam pengobatan. Nggak ada. Iya. Makan apa Bu tadi? Makan toke untuk apa Bu? Orang diabetes itu. Orang diabetes makan toke katanya. Ini nggak benar. Tidak benar. Itu haram. Toke, cecak haram. Nabi jelas mengatakan wala tadawau biharamin. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Apa haramnya Bapak Ibu kalau toke? Haramnya karena toke disuruh oleh Nabi untuk dibunuh. Maka setiap hewan yang disuruh oleh syara untuk dibunuh dia haram. Toke cecak sejenis ya. Dalam bahasa Arab disebut wazag. Maka kata Nabi man qatala wazagon bidorbatin wahidah, barang siapa yang membunuh toke atau cecak dengan satu kali pukulan, maka falahu mi'atu hasanah. Dia dapat 100 kebaikan. Ada toke cecak, pukul langsung mati. Maka ibu dapat 100 kebaikan. Tapi kalau mukulnya lebih dari satu kali, pahalanya berkurang. Gitu, pahala berkurang. Waman qatala bidarbataini falahu duna dzalika kata Rasul. Nah, itu. Tahu Bu haramnya di mana? Haramnya karena toke atau cecak adalah hewan yang disuruh oleh syariat untuk dibunuh. Iya, sama. Ya. Jelas ya? Maka kaidahnya setiap hewan yang disuruh untuk dibunuh berdasarkan tuntunan syariat, berdasarkan dalil, dia haram. Apalagi Bu, Pak, hewan yang oleh syariat disuruh dibunuh? Kalajengking, ular, tikus, cecak. Terus apa lagi? Babi? Enggak? Ya. Kalau babi haram tapi bukan berdasarkan karena disuruh dibunuh. Kecoa enggak? Enggak. Yang ada dalam dalil itu 5 yang secara khusus disebut oleh Nabi. Yuktalna fil hilli yuktalna hamsun minal puaisiki kata Rasul. Ada 5 hewan. Ini hewan berbahaya. Minal puaisik. Puaisik itu berbahaya. Fil hilli wal yuktalna fil hilli wal haram. Dibunuh. Baik di tanah yang halal, di daerah halal ataupun di daerah haram. Tanah haram. Maksudnya di Makkah, Madinah. Itu ada area haram. Tanah haram. Ada di sana atau di luar itu harus dibunuh nih. Dibunuh ini hewan. 5. Khamsun minal puaisiki. Apa itu? Yang pertama, sekalian. Enggak, cecak sendiri hadisnya. Yang pertama itu al-aqrabu, kalajengking. Yang kedua al-fa'ratu, tikus. Yang ketiga al-af'a, ular.
Yang keempat, al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Yang kelima, al-kalbul akur. Kalbul akur itu anjing liar. Boleh dibunuh. Liar. Enggak ada pemiliknya. Enggak ada pemiliknya. Bukan. Kalau anjing hitam nanti yang membatalkan sholat. Al-kalbul aswad. Nah, itu Bu. Maka semua, kan ada orang katanya, kalau sakit asma, pengen cepat sembuh, makan anak tikus yang masih merah. Yang masih hidup itu dilep. Nah, itu haram, nggak boleh. Karena dia harus dibunuh. Gitu. Harus dibunuh. Jelas ya, Bapak sekalian? Azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya karena dia sabar. Saya nggak mau dibunuh. Kenapa? Saya mau sabar. Kalau dia tahu, saya mau sabar. Nanti saya mau berdoa sama Allah. Boleh nggak orang bersikap seperti itu? Boleh. Jangan kita bilang, wah goblok, maaf ya. Kamu ini bodoh sekali gitu ya misalnya. Diajak berobat nggak mau gitu. Ya itu. Nah alasan macam-macam memang. Ada yang karena takut sama dokter atau waktu COVID saya juga nggak mau dibawa ke rumah sakit itu ya. Takut nggak ada yang ngurusin kan gitu. Ya. Atau bisa jadi memang nggak, saya percaya sama Allah. Bisa jadi juga kan. Nah maka kita jangan bilang, oh ini orang kok angel, orang ini kok bodoh sekali di berobat, enggak. Padahal dia, saya percaya ini penyakit Allah yang kasih dan saya percaya Allah pasti akan cabut penyakit ini. Enggak. Ya kan tadi, kalau itu zolim tidak mungkin Rasul memberi pilihan kepada si wanita ini. Kan jelas sekali dalilnya. Berarti sekarang kita bisa katakan kalau ada orang ngomong gitu, omongannya apa berarti? Iya. Berarti kalau ada orang ngomong sakit kok nggak mau berobat, itu zolim pada dirinya. Ini batil, kalamun batil, perkataan batil. Iya, berobat tidak wajib. Tapi kalau nggak sabar, ya wajib kamu berobat. Kamu sabar nggak gitu? Nggak sabar, wajib berobat. Tapi kalau mampu bersabar, ya kamu akan dapat pahala dan dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ingat tadi hadisnya, hadis siapa? Hadis riwayat Imam Bukhari, kisah tentang seorang wanita tadi. Itu dalilnya. Nah. Iya, kalau dia bersabar termasuk. Iya, termasuk. Orang yang sakit termasuk perut gitu ya. Kalau dia sabar meninggal dunia itu syahid. Tapi syahidu al-akhirah namanya. Syahidul akhirah. Kan kita pernah bahas ya, ada 3 kategori syahid ya. Itu syahidul akhirah namanya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini kayaknya nggak rampung kalau terus-terusan. Ini kebiasaan kita emang lebih nikmat ya. Ya. Satu lagi ya, kita rampungkan dulu ya. Nah, nanti biar enak. Biar selesai. Ya, di satu sisi begitu, tapi di yang lain gak selesai. Maka kajian tafsir di Masjid Al-Kautsar sampai kira nggak rampung-rampung. Karena selalu dipotong pertanyaan. Nggak selesai. Itu butuh satu ayat aja jadi butuh banyak pertemuan gitu ya. Nah, ya sabar dulu ya sebentar ya. Nah, nanti kita akan bahas, akan tetap ada dibuka pertanyaan. Nah, lalu ayat berikutnya sekalian, nah ini pentingnya. Allah menyebutkan alasan ya. Kenapa ya? Allah menegaskan bahwa setiap musibah yang terjadi itu sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz sebelum itu terjadi. Apa manfaatnya? Kita penting menyadari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, manfaatnya Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa setiap musibah itu sudah tercatat jauh hari sebelum musibah terjadi, Allah sudah catat. Manfaatnya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Apa itu artinya? Supaya kita tidak bersedih
Ya, atas apa yang terlewati. Itu. Jadi kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya, itu nggak usah bersedih. Gitu. Ada seorang wanita mau menikah dengan laki-laki. Gagal. Itu jangan sedih. Karena diambil, misalnya ada laki-laki wanita. Laki-laki udah seneng mau nikah sama si A. Ternyata direbut sama laki-laki lain ya. Belum dilamar, udah dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Si laki-laki A ini patut bersedih atau tidak? Harusnya nggak usah. Terbaik. Iya. Berarti kan dia nggak jadi dapatkan isinya itu kan? Nggak usah sedih. Kenapa? Karena itu sudah Allah tetapkan gitu. Nah, kecuali anak muda yang rajin hadir ke majelis ilmu, insya Allah dia nggak sedih ya. Apapun yang terjadi gampang aja. Nah, ya. Karena semua Allah sudah tetapkan. Itu ada. Saya punya teman, beliau ini masya Allah ya. Dari sisi harta itu bagus ya. Dari sisi penghasilan bagus. Dia rajin juga hadir ke majelis ilmu. Bahkan saya pernah diundang untuk ngisi rutin di perusahaan tempat dia kerja. Pimpinan-pimpinan tinggi itu yang hadir ya. Setiap sore hari Jumat. Dia pernah suatu saat mau menikah, cerita ke saya. Udah beli semua. Perangkat alat-alat pernikahan itu udah lengkap. Untuk lamar udah lengkap. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia bagi-bagiin sama orang. Dibagi-bagiin. Barang-barang yang dia sudah beli untuk bawaan, dibagi-bagiin. Orang tanya, kenapa kok sampean membagi-bagikan? Nggak jadi nikah. Ya Allah, nggak jadi nih. Nggak jadi nikah. Tapi dia tabah dia. Saya lihat tabah. Dia cerita ke saya. Dan saya dengar juga cerita dari tetangganya. Gitu. Emang betul itu. Batal nikah. Tapi dia orang udah tahu. Orang udah tahu. Tapi batal nikah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, yang kayak begini-gini, la ta'sau ala ma fatakum. Enggak usah sedih kalau enggak dapat. Nah, ya terserah lah ya. Wala tahzanu ya. Jadi Bapak Ibu, itu kalau orang udah ngerti ilmu ini ilmu besar ini. Akhirnya ilmu luar biasa ini. Kecuali orang yang tadi dia punya ilmu ya. Dia punya ilmu. Dan ilmunya kokoh, betul. Ada banyak orang tahu tapi nggak bisa juga. Ya, karena mungkin ilmunya nggak menancap dalam hatinya. Maka apapun Bapak Ibu, ya kita mau dapat apa nggak jadi, itu nggak usah sedih. Gitu. Nggak jadi nikah. Terus gimana? Stres atau tidak akhirnya? Nggak ya, tahu berarti. Ya itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah ya. Alhamdulillah ya. Berarti yang terbaik yang sekarang itu. Itu pasti itu yang terbaik sekarang. Nah itu ya. Jadi Allah ngasih tahu kita ilmu tentang bahwa setiap musibah itu udah dicatat. Maka nggak usah sedih gitu. Kalau kita dapat musibah nggak usah sedih. Itu. Orang beriman itu hebat banget sebenarnya kan? Ya atau tidak kan? Ya. Kalau orang beriman semua ngamalin Quran, hidupnya itu oke semua itu. Iya, kalau maka karena banyak orang beriman, ngaku beriman baca Quran, tapi Quran nggak punya pengaruh kepada dirinya, akhirnya ya kayak ginilah, berantakan banyak. Nah itu. Maka Bapak sekalian, disinilah pentingnya kita membaca Quran dengan mentadabburinya. Ini termasuk tadabbur Quran bukan kayak gini? Iya, jadi kita jadi paham. Coba kalau kita baca tok kita nggak paham, ada pengaruhnya nggak? Nggak. Kalau gini kita seberat apapun musibah yang kita hadapi, kita insya Allah kuat. Ya, kuat. Gitu. Nah, tidak berlarut-larut gitu. Sekaligus juga wala tafrahu bima atakum. Sekaligus ya, supaya kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena saking senangnya nanti dia bisa saja sombong gitu ya. Nah, kita nggak boleh sombong. Kekayaan yang kita punya usaha apa, punya kekayaan apa, berapa triliun uang yang kita punya. Misalnya, berapa miliar yang kita punya, itu jangan sombong.
Kenapa? Karena Allah lah yang mengizinkan uang itu kita punya kan. Jika Allah cabut sewaktu-waktu bisa atau tidak? Habis seketika. Mudah bagi Allah. Maka jangan sombong gitu. Jangan sombong. Nah, jadi itulah orang mukmin ya. Dia sabar ketika ada musibah, bersyukur ketika ada nikmat yang dia dapatkan, tidak sombong. Nah, ini fungsi Allah memberitahu kita bahwa semua itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Agar kita tidak bersedih dan agar kita juga tidak sombong. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai ya setiap orang yang mukhtal, sombong, ya berbangga pada dirinya sendiri. Nah, fakhur itu berbangga kepada orang lain. Ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir katakan mukhtal ma'nahu fi nafsihi mutakabbir. Mukhtal itu sombong pada dirinya sendiri, sementara fakhur itu ya sombong dia tunjukkan pada orang lain. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi kata mukhtalin fakhur, ya. Mukhtal itu mutakabbirun bima utiya minad dunya. Dia sombong dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan dunia, dia sombong. Sementara fakhur bihi 'alan nas, ya. Fakhur itu dia berbangga di hadapan orang-orang gitu ya. Sombong pada dirinya dan dia berbangga pada orang-orang. Itu makna mukhtalin fakhur. Dan kedua-duanya ini dilarang, buruk ya, jelek. Nah, maka tadi kita harus paham semua apa yang kita dapatkan buruk atau baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi dua-duanya ini kesyirikan. Ya, sombong syirik, mukhtal itu syirik, fakhur juga syirik. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan kilahuma al-mukhtal wal fakhur syirkun khafi. Syirkun khafi. Itu syirik yang tersembunyi. Itu kesyirikan. Iya, sombong itu kesyirikan. Berbangga diri itu adalah kesyirikan yang khafi. Ya. Itu kata siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau ya. Wa kilahuma syirkun khafi. Ya. Jadi mukhtal itu Bapak Ibu, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, alladzi yanzuru ila nafsihi bi'ainil ibtikhar, yang melihat dirinya dengan kacamata kesombongan. Dia melihat dirinya dengan kesombongan. Itu namanya mukhtal. Sementara al-fakhur alladzi yanzuru ila nasi bi'ainil ihtiqar, yang melihat orang lain dengan pandangan rendah, menghinakan. Itu namanya fakhur. Enggak, bi'ainil ihtiqar. Ihtiqar itu ha, ta, qaf, alif, ra. Ihtiqar dari kata hakir. Ihtiqar. Itu namanya fakhur ya. Wakilahuma syirkun khafi. Kan kedua-duanya syirik. Gimana kok bisa disebut syirik? Coba, gimana ininya? Nah, itu. Dia meniadakan Allah. Seakan-akan kalau dia kaya gitu ya. Ini karena kehebatan saya. Karena kalau saya enggak hebat, enggak pinter begini, kan bahaya tuh. Kalau saya enggak hebat, enggak pinter begini, enggak mungkin saya sekaya ini. Itu bahaya syirik. Nah, sombong banget itu. Dikit. Ya sama aja, jangan sampai. Itu amanah, itu ujub nanti namanya. Amalan hati itu. Jadi jangan sampai. Jangan sampai. Kalau kita ada terbersih langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, jadi semua itu bukan karena kehebatan kita. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah Allah izinkan kita menjadi orang yang punya kan gitu. Syukur, banyak syukur. Banyak syukur itu ya dia ucapkan secara lisan, dia ngakui dalam hatinya, lalu ditunjukkan dengan jawarih, dengan anggota tubuhnya yang lain. Dia semakin taat pada Allah Ta'ala. Kalau dia banyak harta, semakin banyak sodakohnya. Kalau dia banyak hartanya. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian, sebagai apa? Bentuk kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Nah, dan kalau semakin banyak berbagi, kira-kira Allah tambah atau Allah kurangi? La in syakartum la azidannakum. Kalau kan syukur kami tambah, pasti itu.
Nah ini Bapak Ibu, maka hindari bersikap mukhtal dan fakhur. Nah, Bapak sekalian, nah ada hal penting yang terlewat tadi. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, orang yang paham betul musibah yang mengenai dirinya itu tidak mungkin keliru, pasti sudah Allah tetapkan. Kalau dia paham betul itu, maka niscaya dia akan merasakan nikmatnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Kata Nabi dalam hadis sahih, Rasul mengatakan, la yajidu ahadukum ta'mal imani hatta ya'lam. Tidak mungkin salah seorang di antara kalian merasakan nikmatnya iman hatta ya'lama, sampai dia ngerti, dia tahu annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Bahwa sesuatu yang menimpa dirinya itu nggak mungkin keliru. Kalau orang sadar, saya dapat keburukan, ini nggak mungkin Allah keliru. Nggak mungkin Allah keliru. Allah sudah tetapkan. Iya. Nggak mungkin salah alamat. Gitu. Pun begitu dengan rezeki, ini nggak mungkin salah. Tapi kalau rezeki kita pasti nggak mungkin mikir begitu kan? Iya kan? Tapi kalau kena musibah mungkin kita, aduh ini salah kayak. Enggak. Maka kita harus sadar bahwa semua apa yang mengenai diri kita itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Besar atau kecil itu pasti tepat. Pasti tepat. Ya, pasti tepat. Musibah besar atau musibah kecil pasti tepat. Maka kata Rasul, ya, la yajidu ahadukum ta'mal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan yang kedua, ya, sesuatu yang tidak mengenai dirinya, ya nggak mungkin kena dirinya. Itu udah dicatat oleh Allah. Itu. Dia sadar. Kita misalnya punya tetangga. Ya, tiba-tiba waktu itu pembagian BLT. Misal ya, pembagian BLT. Semua tetangga kita dapat bantuan BLT. Lah kok kita nggak dapat sendiri? Nggak dapat sendiri. Kira-kira kita kesel nggak? Kesel nggak kita nggak dapat BLT? Kesel ya? Harusnya nggak usah. Ya. Kenapa? Musibah itu keliru atau tidak kira-kira? Rezeki itu nggak sampai ke kita, itu keliru atau tidak? Enggak. Jadi sesuatu yang tidak dapat kita dapat, emang nggak akan kita dapatkan gitu. Nah itu. Nah nggak usah ngeluh. Atau dalam konteks yang lain, kita punya usaha buat planning usaha besar gitu ya. Wah, uang udah keluar banyak, ternyata gagal, ratusan juta habis uang, gagal rencana kita. Nah itu keliru nggak Allah kira-kira? Tidak. Itu tepat. Gitu. Karena memang rezeki itu nggak akan nyampe kalau tidak sampai kepada kita. Nah, jadi ilmu ini sungguh sangat dahsyat ya Bu Salion. Luar biasa ini ya. Luar biasa ayat ini. Nah, semoga ya kita sadar gitu ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, ingat surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23 itu ingat. Al-Hadid ini jadi semboyan hidup ini, penting sekali. Diulang-ulang kalau bisa nih hafalin nih. Dihafalin nih surat. Ketika kena musibah langsung kita baca ayat ini sambil kita merenung. Oke. Ini ya biar kita mampu bersabar. Ya ini. Terakhir sekalian ya. Jadi wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Jadi orang sombong itu siapa? Yaitu orang-orang yang bakhil. Ya, yang bakhil. Yang dimaksud bakhil itu apa? Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir maknahu yang disebut yabkhuluna, ya, alladzina yabkhulun maknahu alladzina yaf'aluna al-munkara itu. Ya, orang sombong itu adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli maknanya adalah wa yakhudduna an-nasa alaihi ala al-munkari. Jadi dia sendiri melakukan kemungkaran, lalu menyuruh orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Nah, itulah orang yang sombong. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna yabkhulun, walaupun makna asal yabkhul itu bakhil ya. Bakhil, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan makna
yabkhulun ma'nahu ya'muluna yaf'aluna al-munkar. Yaf'aluna al-munkar. Nah, itu. Sementara dalam tafsir Al-Qurtubi ya, yang dimaksud yabkhulun yaitu bakhil. Bakhil. Tapi beliau menegaskan yakni bil ilm, bakhilun bil ilmi, bakhil dia dengan ilmu. Walaupun ada mengatakan bakhil dengan harta, bisedekah ya. Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli maksudnya tidak menyuruh orang lain untuk bersedekah, bakhil, untuk juga bersikap bakhil. Harta tadi dalam tafsir Al-Qurtubi, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ada perbedaan. Nah, ini juga termasuk ikhtilaf tanawu ya. Di satu sisi ulama mengatakan bakhil alladzina yabkhulun ma'nahu yaf'aluna al-munkar wa ya'muruna an-nasa bil bukhli artinya wa ya'muruna an-nasa bil alal munkar. Gitu. Dan dua-duanya bisa kita terima. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Nah, lalu terakhir wa may yatawalla ya, wa may yatawalla dan barang siapa yang berpaling ya. Yatawalla itu berpaling dari apa? An amrillahi ta'ala wa ta'atihi. Berpaling dari taat kepada Allah dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fa innallaha ghaniyun fa innallahal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi al-ghani, Allah enggak butuh kita. Ya, Allah enggak butuh kita. Nah, bahkan nanti disebutkan dalam hadis ya, Bapak Ibu dan sekalian, seandainya kata Allah ya, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir ya, manusia dan jin dari kalian semua sifatnya sama seperti orang yang paling durhaka ya. Ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum, di antara kalian mana koso zalika min mulki syai'an, itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha luas. Allah nggak akan berpengaruh, semua orang dari awal sampai akhir semua itu durhaka semua. Itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan kerajaan Allah taala. Allah nggak butuh kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis sahih Muslim ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi itu ya, fa innallaha al-ghaniyyu al-hamid. Hamid itu maksudnya terpuji dengan seluruh sifat-sifat sempurnanya. Jadi semua ya, Allah sifat-sifatnya, nama-namanya sempurna, maka Allah terpuji dengan itu semua. Ya, saya kira ini. Lalu kesimpulannya dalam tafsir Aisyarut Tafasir, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan tiga ayat ini yang kita baca barusan itu menegaskan tentang pentingnya ya, akidah al-qada wal qadar. Iman terhadap qada dan qadar. Iya. Makanya dia menjadi salah satu rukun iman. Jadi kalau orang nggak percaya qada qadar, dia nggak beriman. Kalau ada orang sakit dia nggak terima, sebenarnya dia nggak beriman tuh orang. Dia nggak beriman dia. Nggak terima dia. Berarti iman terhadap qada qadarnya bermasalah tuh orang. Wah, dia sampai stres. Ya, atau bahkan sampai gila. Kan ada orang ya. Ada orang udah daftar haji nggak jadi berangkat haji. Jadi gila, ada nggak? Ada. Berarti dia keimanannya dari sisi iman terhadap qada dan qadar ini bermasalah orang itu. Nah, ya karena mikir terus gagal ya. Ya itu juga. Jadi ya Allah kenapa? Ya itu. Kata-kata itu berbahaya nggak? Berbahaya secara keimanan terhadap qadar berbahaya. Dia kan seakan-akan nggak terima kan? Kenapa saya? Berarti dia orang yang kayak begini ini nggak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Enggak. Nah itu. Ya itu. Apalagi kalau dia saya harus menularkan, itu zolimnya berlipat-lipat. Udah dia sendiri berbuat zina zolim, habis itu dia kena penyakit, saya harus tularkan. Lebih zolim lagi. Iya. Nah itu orang nggak punya iman tuh ya. Orang nggak punya iman terhadap, khususnya iman terhadap qada dan qadar. Maka disinilah pentingnya kita
beriman terhadap qada dan qadar. Dan ayat yang kita bahas ini di antara dalil pokok tentang keimanan terhadap qada dan qadar. Dalil pokoknya ini dalam surah Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Yang kedua kesimpulannya, bayanul hikmati fi ma'rifatil qada wal qadar wal iman bihima. Ayat-ayat tadi menjelaskan tentang apa? Hikmah ketika kita mengetahui ketentuan dan takdir dari Allah Ta'ala. Mengetahui dan sekaligus beriman kepada adanya qada dan qadar. Hikmahnya apa tadi? Apa coba hikmahnya? Apa hikmah ketika kita tahu ilmu qada dan qadar? Hikmahnya apa? Apa tadi? Sabar. Supaya kita tidak likaila ta'sau ala ma fatak. Dalam bahasa Allah gitu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma bima atakum. Itu hikmahnya. Agar kita ini tidak bersedih hati, kita tetap sabar, agar kita ini tidak terlalu berbangga diri, tidak sombong. Itu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Itu hikmah kita tahu tentang qada dan qadar. Yang terakhir, sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan apa? Yadullu ala hurmatil ikhtiyali wal fakhr wal bukhli wal amr bil bukhl. Ayat-ayat ini tadi ya menjelaskan tentang haramnya bersikap sombong, berbangga diri yang berlebihan, termasuk bakhil. Itu haram hukumnya bakhil atau menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil. Atau kalau dalam istilah Ibnu Katsir, ya ayat ini juga menjelaskan tentang haramnya apa? Berbuat mungkar dan menyuruh orang lain untuk berbuat mungkar. Oke, saya kira ini kesimpulan yang kita bisa baca dalam tafsir Aisyarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Demikian, ini tinggal 3 menit nih. Ya, monggo Pak Nunzir dulu. Ya. Ya. Apa? Tidak, betul. Berarti apa yang ditanyakan? Biar gampang membedakan gimana, gitu kan? Selama ini kan jangan susah membedakan. Oke, baik. Ya, terus yang kedua? Enggak, jangan memastikan sabar itu pasif atau bertanya apa benar sabar itu pasif, atau jangan udah punya pandangan sabar itu pasif. Ya. 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 Secara fisik. Ya. 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 Sekalian.
Hmm. Ya. Menyebabkan kematian. Oke, terima kasih Mas Adit ya. Baik, yang pertama, masih ada. Apa Bu? Oh, Ibu masih ada, Bu Doladia. Misalnya ada orang kena itu ada solusinya. Nah itu orang itu kalau selalu istighfar dan sholawat itu pasti ada solusinya. Itu kan kesombongan atau enggak? Bilang begitu. Kalau orang sering istighfar, sering sholawat, pasti ada solusinya gitu. Iya. Kita ngomong gitu. Iya. Apakah itu kesombongan? Iya. Misalnya saya bilang itu. Ke orang lain gitu ya. Ya. Terus kita bilang, orang itu kalau rajin sholawat, rajin istighfar, pasti ada solusinya. Gitu ya. Nah, apakah itu kesombongan? Iya. Ya, baik. Ya, itu saja Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Udah ya, cukup ya? Cukup. Baik, ya. Apa? Ya, yang pertama, Pak Nunzir ya. Agar bisa membedakan kapan ma artinya tidak, kapan ma artinya apa, kapan la artinya jangan, kapan la artinya tidak. Belajar bahasa Arab caranya. Harus belajar bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab, kita bisa gampang membedakan. Kalau di situ apa diartikannya? Ya. Kata tidaknya nggak ada ya, nggak diterjemahkan ya. Ya. Sebenarnya secara makna udah benar. Secara makna udah benar, ya. Iya betul begitu. Jadi nggak ada masalah itu. Nah kalau kita ingin paham banget, tadi kalau kita udah ngerti nggak ada masalah. Diterjemahkan seperti itu nggak ada masalah. Karena intinya itu gitu. Atau dengan bahasa lain, tidaklah ada musibah yang terjadi. Nah agak bisa di ini ya. Oh ya sesuai dengan ini ya gitu ya. Ya. Nah itu namanya terjemah tafsiriyah namanya. Ya itu. Jadi tapi tadi kalau ingin bisa membedakan dengan cepat, ini maknya apa? Ya tadi kita harus belajar bahasa Arab. Kayaknya Pak Nunzir udah pernah belajar bahasa Arab kan? Makanya beliau tahu tuh mana mak yang artinya apa, mana mak yang artinya tidak. Yaitu, alhamdulillah antum sudah belajar. Yaitu, yang kedua, sabar betul. Sabar itu bukan berarti pasif. Bukan. Sabarnya orang berperang itu as-saja'ah, berani. Sabarnya orang berperang. Iya, berani maju ke medan perang. Itu sabarnya orang sedang jihad. Artinya apa? Sabar itu bukan pasif, dia aktif. Nah, untuk apa? Tetap ada ikhtiar. Nah, sakit tadi sabar, bukan berarti dia nggak berdoa. Tetap berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik obat itu ya doa. Rasul itu kan kalau ditanya sakit begini obatnya apa? Doa ini, baca doa ini kan gitu. Iya, sebaik-baik obat itu ya doa. Minta sama Allah karena yang memberi kita penyakit, mencabut kita penyakit dari kita juga Allah. Yaitu. Ya. 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 Itu kesan kita kan? Tapi itu kesan yang keliru, itu aja udah. Nah, itu kesan yang keliru, itu nggak benar seperti itu. Nah, jadi yang benar ya tetap sabar itu ada ikhtiar. Maksudnya Nabi tidak mendoakan dia sendiri berdoa. Gitu. Yaitu Pak Nunzir ya. Itu sabar betul, bahwa sabar itu bukan berarti pasif. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah apa tadi?
Semua betul. Betul. Pernyataan itu betul. Semua yang datang dari Allah itu baik. Bahkan musibah sekalipun itu baik. Ya, pasti. Walaupun menurut perspektif kita buruk. Gitu ya. Kita mengalami kecelakaan. Yes. Bahkan ada teman saya, Bu, Pak. Kecelakaan ba'da maghrib, dia rajin hadir di majelis ilmu. Pak Wikan tahu yang di sana ya. Rajin dia. Bahkan sering sedekah. Suatu saat pulang dari warungnya ke rumah pada maghrib. Ya. Entah keserempet truk gitu ya. Nah, atau ketabrak lalu kelindes kakinya. Kelindes kakinya. Diamputasi, sehat, orangnya sehat. Itu. Nah, itu musibah kan? Ya, itu semua baik pasti. Tapi menurut kita, perspektif kita, mungkin bisa jadi ada yang tetap ini pasti baik ya. Ada yang mungkin sebagian orang nggak bisa terima, mungkin saja, ya kan? Mudah-mudahan beliau bisa terima. Kalau kami lihat ya sabar beliau. Nah, sekalian itu mungkin ada orang nggak terima. Kenapa saya yang harus diamputasi kan gitu? Nah, itu sekalian. Jadi semua baik kalau dia ingat sama ayat ini, ya kan? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Udah ingat aja ayat ini. Selalu ingat surah Al-Hadid. Walaupun tentu kita berharap semoga kita tidak kena musibah kan? Ya atau tidak Bapak Ibu? Ada nggak yang berharap ingin dapat musibah? Enggak kan? Kita maunya baik-baik saja kan? Ya. Maka beruntunglah Allah masih mengampuni dosa-dosa kita. Sebenarnya dosa kita banyak banget kan? Ya udah, maka ketika kena musibah ingat saja dosa udah. Ya itu. Jadi pernyataan itu benar. Ya. Semua apa yang terjadi, baik itu musibah, pasti baik. Pasti baik. Hanya saja perspektif kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, jadi buruk menurut kita. Padahal itu baik. Yang berikutnya, standar untuk mengetahui apakah ini perlu berobat atau sabar, itu apa standarnya? Ya, yang tahu kita sendiri. Apakah saya kuat bersabar atau tidak? Gitu. Standarnya kita sendiri, hati kita sendiri. Oh, Bapak diponis kena penyakit jantung. Kronis gitu ya. Kita mau berobat apa sabar? Yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Gitu. Standarnya kita sendiri. Saya sabar deh. Saya mau berdoa pada Allah Ta'ala. Mungkin nggak? Kita udah diponis kena penyakit jantung kronis. Lalu kita terus berobat, sering sholat lail, berobat sambil nangis, kita berdoa minta disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya, lalu Allah angkat itu penyakit jantung, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Kalau dia maka tadi, di penghujung ayat 22, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah semua gampang. Yang tahu standarnya kita sendiri. Nah kalau saya nggak mampu bersabar, ya udah berobat. Bahkan wajib hukumnya kita berobat. Kalau kita tidak sabar. Ya. Tadi udah ditutup, sekarang nyambung lagi. Ya. 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 Satu sisi dokter mengatakan karena ente sudah di pasal rendah. Karena kalau tidak medis itu bisa darahnya itu mengental. Jadi obatnya namanya astilet. Ya. Yang kerjanya untuk mencairkan. Terus? Pertanyaan. Kalau saya mengatakan kalau kamu obat, karena obat itu dijawabin, saya takutnya kalau kata-kata dokter itu benar. Tidak betul. Ya. Enggak, ada kalimat yang subhat nih. Ulangi coba. Sabar dan tidak wajib tadi. Kalau obat yang tidak diminum itu biasanya oke, ya, terus. Kental darahnya. Ya, terus. Tadi yang sabar dan tidak wajib tadi. Saya kalau sabar.
Mm-mm. Oke. Ketika saya minum obat terus, apakah saya tidak sabar? Ya, yang tahu ya antum tanya pada diri sendiri. Ya, kalau antum yang tanyakan apakah saya sabar atau tidak, yang tahu antum. Saya nggak bisa memponis antum nggak sabar. Atau juga saya tidak bisa mengatakan, oh antum sabar. Iya, iya, oke jelas ya gitu ya. Jadi yang tahu sabar nggak itu ya kita sendiri, kita sabar nggak gitu. Tapi yang jelas catatannya apa tadi garis bawahnya? Berobat itu tidak bagi siapa? Bagi yang sabar. Tapi bagi yang nggak sabar berobat itu wajib. Itu. Nah, bagi yang tidak sabar, tinggal nanti disimpulkan sendiri lah ya. Ya, kan pernyataannya jelas tuh ya. Ya maka dari kalimat itu udah bisa disimpulkan kan? Ya kan, berobat itu tidak wajib bagi yang sabar, bagi yang enggak sabar wajib berobat. Itu kaidah tuh. Tinggal ukur sendiri aja udah, gampang. Nah. Oke, baik. Ya, terakhir dari Bu Dul Hadi ya. Oke, cukup ya. Nah, Bu Dul Hadi tanya, kalau ada orang nasihati orang lain. Ya kalau kamu rajin istighfar, rajin sholawat, maka pasti selalu ada solusi. Apakah itu berarti sombong? Tergantung kita ngomongnya. Iya. Dan niatnya juga. Ya kalau kita merendahkan dia, ente sih nggak pernah istighfar, nggak pernah sholawat. Bahasa terbaliknya kan gitu. Kayak gue dong. Gue sholawat terus, istighfar tuh sombong. Nah, ya itu kan tergantung yang ada dalam hatinya kan. Tapi kalau kita murni nasihati, bahwa kamu itu banyak istighfar, banyak sholawat, supaya setiap masalahmu itu ada solusinya. Ya itu nggak sombong, maka bagus. Ya tergantung. Waktu jenengan ngomongnya gimana perasaan kan gitu. Ya, dia bisa sombong. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, cukup ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya, hafalkan surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23 nih. Ini penting sekali ya. Ya, yang 22, 23. Tuh kata Bu Nana, yang 2 pekan yang akan datang hafal surah Al-Hadid 22, 23 ada door prize gitu Bu Nana. Ya kan, saya dengar Bu Nana ngomong gitu kan. Nanti yang ngasih door prize-nya nggak tahu siapa ini. Ya. Ya. Berarti yang sekarang ngomong udah hafal besok nggak ada kesempatan gitu Bu ya? Nggak ada, udah tertutup kesempatan. Yang sekarang ngomong udah hafal, besok nggak ada kesempatan karena udah nggak ada usaha untuk menghafal kan? Udah. Antum udah hafal? Ya berarti antum udah nggak perlu memaksakan diri menghafal kan? Jadi gugur antum udah nggak punya hak untuk dapat. Nah, ya baik. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa cek ya, apakah Bapak Ibu hafal apa tidak ya, supaya nanti setiap kali kena musibah langsung ingat kita ke ayat ini. Kita baca, lantunkan ayat ini. Oh begini. Ya. 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 Ya bisa itu sama mirip ya senada ayatnya. Jadi nggak mungkin menimpa kita la yusibana ma katawallahu lana ya. Baik. Surat apakah itu? Nah. Baik, saya coba cek ya itu surat apa? Itu la yusibana. Kayaknya nggak ada kalau la yusibana. Qad kataballahu lana gitu ya. Ya, qad kataballahu lana. Ada enggak? Kayaknya kurang pas itu pasti. Gimana?
Illa ma qad kataballahu lana kan. Nah, ini sudah saya cari. Kalau pas insya Allah pasti muncul. Illa ma qad kataballahu lana. Nah, ini kayaknya ada. Oh, nggak ada juga tuh. Illa ma qad itu nggak ada. Kata illa ma qad kataballahu lana nggak ada. Nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Berarti dalam hadis ya. Kalau yang bunyinya illa ma qad kataballahu lana gitu kan? Nggak ada kodnya. Illa ma kataballahu lana. Nah, ini ada. Kalau ini ada betul. Itu dalam surah At-Taubah ayat 51 ya. Kul bukan la tapi lan. Nah, kul lan yusibana illa ma qad kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu surah At-Taubah ayat 51. Itu. Ya itu senada betul dengan ayat ini surah Al-Hadid. Yaitu betul Pak Dadang ya. Ini Rasul disuruh oleh Allah untuk mengatakan ini. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu juga bagus kita jadikan pedoman ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.